Halo, masih di channel berfisko.com. Masih dengan Kak Wawan ya. Masih melanjutkan tentang mekanika kuantum. Dalam kesempatan ini saya akan mengenalkan kembali ya beberapa observable dan operator. Jadi sebenarnya ini udah pernah kita pelajari di video-video sebelumnya. Hanya intisarikan. Jadi membuat sebuah rangkuman yang nanti teman-teman memudahkan mengingatnya ya. Oke. Nah, di dalam mekanika kuantum itu ada observable dan operatornya. Jadi observable itu adalah kayak semacam apa yang diamatinya gitu ya. Jadi kayak objeknya apa gitu ya, objek penelitiannya apa. Jadi observable adalah ya, observable adalah apa teman-teman? Jadi kuantitas ya, kuantitas spesies ya, kuantitas spesies, kuantitas spesies yang dapat diamati ya, yang dapat diamati. Jadi kalau di dalam fisika itu adalah besaran-besaran fisikanya. Jadi dapat diukur ya nilainya. Begitupun eh, keadaannya gitu ya. Jadi intinya dapat kita amati ya keadaannya. Oke. Dan operator. Nah, jadi di dalam mekanika kuantum eh, pengamatan itu tidak, kalau di dalam laboratorium kan pengamatan itu menggunakan alat gitu. Nah, ini alat untuk mengukurnya itu operator gitu. Operator tapi maksudnya operator matematik gitu ya. Jadi di sini operatornya bersifat matematika ya. Matematis gitu ya, matematik gitu ya, matematis ya. Jadi operator ini sesuatu yang dapat dioperasikan ya, sesuatu yang dapat dioperasikan ya secara matematik ya, secara matematik ya, terhadap sebuah fungsi ya, setelahnya tapi ya bukan sebelumnya, terhadap sebuah fungsi ya, sebuah fungsi setelahnya. Nah gitu ya. Nah biasanya operator-operator ini kalau di dalam matematika itu biasanya misalkan sebuah turunan gitu ya, turunan apakah itu turunan berarah ataupun tidak gitu ya, turunan atau nanti ada integral gitu ya teman-teman, ataupun operasi aljabar gitu, operasi gitu aljabar dan sebagainya ya. Jadi ini hanya salah satu beberapa contoh saja. Oke, nah apa saja besaran-besaran yang termasuk observable teman-teman di dalam mekanika kuantum? Jadi saya akan menjabarkan di sini beberapa saja yang paling utama ya. Jadi kalau di dalam fisika itu misalkan besaran pokoknya gitu ya. Jadi di sini observable yang sering muncul ya di dalam mekanika kuantum, kita akan gambarkan apa aja gitu ya. Oke. Nah seperti ini kurang. Ini nomor gitu ya, ini nomornya misalnya nomor 1 gitu ya. Yang pertama koordinat lah, koordinat ya. Ini observable-nya namanya yang pertama koordinat. Oke. Nah koordinat itu oke. Kok bengkok. Nah bentuk klasiknya bagaimana, bentuk umumnya, bentuk klasiknya atau bentuk fisika klasiknya gimana, lambang atau simbolnya bagaimana ya bentuknya gitu ya. Bentuk klasiknya koordinat itu x ya, y, z teman-teman ya. Oke, nah baru di sini kita akan tuliskan operatornya ya, operatornya. Nah operatornya sama ternyata ya, x, y, z. Dan nggak usah pakai ini biar agak panjang. Nah itu. Yang kedua adalah momentum ya. Kedua misalkan momentum yang sering. Jadi momentum ini memang sangat sering dia di dalam mekanika kuantum karena dia berhubungan dengan panjang gelombang de Broglie, panjang gelombangnya. Sedangkan partikel kuantum ya di mekanika kuantum kan memang intinya fungsi gelombang ya. Jadi momentum bentuk klasiknya kan lambangnya kan P teman-teman.
Nah, kalau operatornya bagaimana? Matematik yang dapat menghubungkan ke sebuah fungsi gelombangnya ke fungsinya misalnya, itu adalah min IH coret del atau nabla. Nah, teman-teman bingung kenapa bentuknya kayak gini, padahal yang waktu itu kita udah buktikan seperti ini ya, do x. Nah ini kan, nah ini kalau dia satu dimensi. Kalau dia del itu atau gradien ya, nabla bacanya bebas, banyak ya, turunan berarah itu ya. Jadi del itu nanti do x i ya, tambah do y j ya, tambah do z k. Jadi dia vektor berarah turunannya ya. Oke, biasanya ada gininya biasanya, tapi nggak apa-apa, gini aja ya. Oke. Nah, jadi kalau ini 3 dimensi ya, ditulisnya jadi 3. Kalau satu dimensi juga boleh, silahkan ya. Cuman kalau udah kita tahunya kan seperti ini. Nah, min IH coretnya kok kan awalnya ini, kenapa jadi min IH coret? IH bar. Oke. Nah, teman-teman ingat perkalian I kali I. I dikali I kan min 1. Karena kan akar min 1 dikali akar min 1 ya min 1. Oke. Nah, di sana kan ada 1 dibagi I. Nah, di sini kan ada 1 dibagi I. Nah, 1 dibagi I. Nah, minusnya pindah ke sini. Jadi yang sebelah sini punya min I. Nah, sehingga seper I-nya diganti jadi min I. Ya. Jadi min I H coret. Jadi udah benar formulanya ya. Yang ketiganya apa aja? Kuantitas yang diamatinya apa aja? Selain observable-nya. Waktu misalnya. Oke, waktu. Nah, waktu ya waktu biasa aja T. Nah, di sini T juga operatornya ya. Oke, kemudian yang 4 apa teman-teman? Energi. Oh, boleh energi. Oke. Energi di sini umum. Oke. Energinya simbolnya E ya, simbolnya E. Oke. Nah, di sini apa teman-teman? Min enggak min. I H coret do T. Ini terdapat waktu turunannya ya. Oke. Dan selanjutnya apa? Ada energi kinetik. Oke. Energi kinetik. Nah, apa teman di sininya? K. Nah, apa operatornya? Berarti operatornya dari P kuadrat per 2M ya, dari sini. P kuadrat per 2M. Nah, P kuadrat itu kan ini teman-teman. Jadi teman-teman nanti kuadratan aja ya. Kuadratan ini jadi menghasilkan min H coret kuadrat ya per 2M do kuadrat do x kuadrat misal, kalau dia satu dimensi. Nah, kalau untuk 3 dimensi penulisannya yang lebih simpelnya apa? Min H bar kuadrat 2M del kuadrat. Nah, gini ya. Nah, gitu ya, udah benar. Oke, gini. Nah, dan yang terakhir nomor 6 itu adalah Hamiltonian ya. Hamiltonian ini biasanya di mekanika klasik. Jadi kalau teman-teman sudah belajar atau pernah belajar mekanika klasik, pasti pernah dengar Hamiltonian. Itu penjumlahan energi kinetik ditambah potensial, simbolnya H ya, kalau bentuk klasiknya. Nah, kalau bentuk operatornya seperti apa? Jadi hampir mirip dengan ini ya, hampir mirip ya. H coret kuadrat 2M del kuadrat ditambah sebuah fungsi ya, fungsi potensial ya. Nah, del kuadrat apa teman-teman? Del kuadrat. Nah, kalau ini del 1 ya, kalau del kuadrat berarti dua kali double. Do kuadrat do x kuadrat tambah do kuadrat do y kuadrat tambah do kuadrat do z kuadrat. Maksudnya apa? Dua kali itu apa maksudnya kuadrat ini? Artinya dia turunannya 2 kali gitu ya. Jadi kalau ini turunannya pertama tapi dia berarah, ada arahnya ya, vektor. Kalau ini udah nggak ada arahnya ya, karena nanti i dot i kan 1 ya, j dot j 1 k dot k 1 ya. Jadi ini turunannya 2 kali. Oke. Nah, jadi ini operatornya yang ini. Ini operatornya ini. Nah, untuk operator observable dan operator yang lain yang turunannya misalkan kecepatan kan bisa diturunkan teman-teman.
kecepatan kan bisa diturunkan dari yang ini. Nah, ini juga bisa. Nanti teman-teman turunkan bisa sendiri ya. Begitupun nanti gaya gitu ya. Gaya ya. Nah, ini ekspektasi gaya kan bisa turunannya dari momentum. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan buktikan bahwa berlaku ya semua kuantitas spesies ya klasik itu berlaku terhadap mekanika kuantumnya, terhadap apa ini harga ekspektasi ya. Jadi di video selanjutnya kita akan buktikan. Mungkin itu saja pengenalan observable yang paling utama ya, yang sering digunakan di dalam perhitungan mekanika kuantum, khususnya terhadap fungsi gelombang ya. Tetap semangat untuk belajar fisika kuantum ataupun mekanika kuantum. Selamat berjuang dan bisa meraih nilai optimal di mata kuliahnya. Sampai jumpa, salam berfisika.com.